Video ini disponsori oleh Mitrade Platform Trading Multi-Aset Global. Mitrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah teregulasi Badan Australian Securities and Investments Commission, ASIC, dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman, CIMA. Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA Mitrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform Mitrade, anda dapat mengakses berbagai macam pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham AS, emas, minyak WTI, indeks, komoditas, forex dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 hingga 200. Bebas biaya penyimpanan untuk satu kali leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuka akun Mitrade melalui ponsel dan web Mitrade. Klik untuk segera memulai trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Scandals. Salam satu saudara. Baik para subscriber dan para memberku semua yang saya cinta sayangi. Pada video kali ini mungkin kita tidak memaparkan bagaimana cara trading atau edukasi trading, tetapi sekarang lebih kepada bagaimana cara kita mampu meraih profit di dalam sebuah trading. Nah, jadi karakter-karakter seperti apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang trader? Baik. Nah, yang pertama, di dalam sebuah trading itu, kunci apa Bang yang harus kita pahami? Yang pasti PA, ya, atau price action-nya, pembentukan arah harganya. Dan ingat, PA ini berpondasi candlestick. Seperti yang saya paparkan kemarin, bahwa candlestick itu mampu memaparkan harga, sekaligus mampu memberikan informasi arah harga di masa yang akan datang. Nah, lalu bagaimana cara kita saat kita mau melakukan trading, saat kita mau trading? Yang pertama, kuncinya pahami ya. Kita buka market, pertama lihat tren. Ya. Kalau misalnya trennya itu naik, sebisa mungkin kita mencari informasi kenaikan harga dan terkonfirmasi kenaikan didukung oleh signal atau perintahnya, baru kita pukul naik. Jadi kita tidak melawan dengan arus pasar yang bergerak, arus harga yang bergerak. Kebanyakan seorang trader, saat tren bergerak naik, wah mau turun nih, OP turun, sudah banyak naik nih, OP turun. Ini salah. Sebisa mungkin kita mengikuti arus pasar atau jalannya pasar atau tren. Kalau tren turun, sebisa mungkin kita mencari informasi penurunan, terkonfirmasi penurunan, didukung dengan signalnya juga turun, pukul turun. Kalau kita mampu trading mengikuti arah pasar, mungkin kita sulit akan mengalami loss. Loss itu tetap ada ya, cuman sesekali biasanya. Nah, kemudian yang kedua, pahami bahasa saya baik-baik ya. Apabila harga itu bergerak naik atau tren itu bergerak naik, maka misinya adalah resisten. Harga bergerak naik, misinya harga tertinggi, bukan harga terendah. Ya. Sementara harga tertinggi dikatakan apa di dalam sebuah trading? Resisten. Pertemuan antara candle hijau dan merah di titik tertinggi itu namanya resisten. Jadi ingat kata kuncinya. Saat tren bergerak naik atau harga bergerak naik, maka misinya adalah resisten. Resisten yang mana Bang? Nah, ini sih yang sering muncul pertanyaannya. Resisten di mana harga itu bergerak. Artinya seperti ini. Pada saat harga itu bergerak naik, nah kemana tujuannya? Ke resisten. Resisten yang mana? Ketika nantinya dia melawan atau dia turun, nah berarti udah naik dia turun kan jadi resisten lagi nih di sini. Nah, berarti dia bermain di area resisten sebelahnya itu, di dekatnya resisten yang baru dibentuk ini.
Ya. Nah, kata kunci yang ketiga, tren bergerak naik, maka misinya adalah resisten ya. Kemudian, apakah resisten selalu di atasnya? Tidak. Bisa jadi resisten yang di bawahnya. Makanya ketika tren itu bergerak naik, harga itu ketika turun, dia hanya menembus resisten yang di bawahnya, bukan ke support. Karena misi dari kenaikan harga adalah resisten. Di mana misinya dia sideways dulu di situ, istilahnya negosiasi di situ untuk menentukan arahnya kembali. Apakah akan menjadi uptrend kembali atau menjadi pembalikan harga, menjadi downtrend. Nah, begitupun sebaliknya. Apabila tren itu bergerak turun, sebisa mungkin kita open perdagangan turun karena misinya adalah selalu mengejar support. Support bisa jadi di bawahnya, bisa jadi juga di atasnya. Pada saat turun, dum 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 turun terus mengejar support, kemudian dia naik. Sekalipun candlestick ini naik, paling dia naik ke support yang di atasnya. Inilah yang saya maksudkan kalau pada saat tren itu turun, dia akan selalu ngejar support. Entah itu support yang di bawahnya atau support yang di atasnya. Ikutilah jalannya pasar, insya Allah kita trading aman. Ya, karena mayoritas orang yang loss trading tersebut melawan tren, melawan arus. Ya, ayo mulai sekarang ubah cara trading Anda menjadi yang lebih baik dan semoga Anda mampu profit. Nah, yang kelima, apabila kita sudah mencapai profit, misalnya kita trading di forex ya, misalnya di MyTrade atau di apalah intinya di forex ya, misalnya kita sudah mendapat keuntungan, segera di close, segera ditutup. Bagaimana trader nggak loss kalau sistemnya seperti ini? Pada saat untung, ditahan. Apa harapan dia? Ini akan ada kenaikan lagi. Jadi nanti kalau sudah dapat banyak, baru kita close. Tidak seperti ini. Ya, kalau cara Anda seperti ini, saya lihat saja ya, seberapa banyak uang Anda yang akan habis di dalam sebuah trading. Tapi pegang kata kuncinya, apabila tren itu naik, kita perdagangan naik, kemudian sedikit aja profit, $2, $3, kita close. Dan ini kita kumpulkan nantinya sehingga ini menjadi banyak. Satu open perdagangan dapat $2, $3. 10 kali open perdagangan sudah mengantongi berapa ratus ribu Anda. Ya, nggak apa-apa orang bilang ABC bang, asal biru close. Nggak apa-apa. Ya, karena sering saya mengatakan seorang trader yang profesional itu bukan seberapa banyak dia mengambil keuntungan, tapi seberapa sering dia mendapat keuntungan. Ya, ini berulang kali saya sampaikan di YouTube saya. Jadi kesimpulan apa yang kita dapatkan dari video kali ini? Yang pertama, apabila tren itu bergerak naik, maka sebisa mungkin kita open perdagangan naik, mencari informasi kenaikan, terkonfirmasi kenaikan dan didukung oleh signalnya atau perintahnya juga naik, kita pukul naik. Ini namanya kita tidak melawan arah pasar. Ya. Yang kedua, apabila tren itu bergerak turun, sebisa mungkin kita open perdagangan turun, ada informasi penurunan, terkonfirmasi penurunan, didukung oleh signal atau perintahnya juga turun, baru pukul turun. Dan ingat, saat tren bergerak naik, misinya adalah resisten. Resisten bisa di atasnya, juga resisten bisa yang di bawahnya. Tergantung candlestick itu sendiri kemana informasi yang dia sampaikan. Begitupun sebaliknya pada saat downtrend, maka misinya adalah support. Support bisa jadi di atasnya, ataupun support bisa jadi di bawahnya. Coba Anda buktikan trading seperti ini. Ya, jangan tamak, jangan serakah, dapat profit close, seperti itu saja. Jangan nunggu candle itu melambung, baru mau kita close.
Ya. Ayo kita belajar trading sehat. Kalau kita masih belum mampu profit, sebaiknya kita jangan deposit dulu. Kita latih dulu. Kita harus mampu mengukur kemampuan kita dengan trading. Kalau kita belum mampu trading, ngapain kita trading? Sebaiknya kita belajar dulu, investasi ke otak dulu. Kalau kita sudah mampu, barulah kita gas. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Anda memang benar-benar mau memahami ini, mau mempelajari ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, saya berasal dari orang yang nggak punya, Bang. Tapi alhamdulillah dengan saya menekuni hal-hal seperti ini, dan sekarang saya bisa memetik buahnya. Abang kalau melihat saya sekilas mungkin abang bilangnya, wah Bang Herman gampang kali mendapatkan uang. Abang tidak tahu perjuangan saya dari dulu seperti apa. Hampir 5 tahun saya menghabiskan uang ratusan juta untuk meriset materi ini. Dan tidak pernah saya deposit. Karena apa? Waktu itu kepala saya atau otak saya masih belum mampu di trading. Jadi ayo kita ukur kemampuan kita. Kita harus sadar diri kalau kita belum mampu di trading jangan selalu deposit. Tahan dulu, latih saja di akun demo. Ya, semoga bahasa-bahasa saya seperti ini bisa dipahami dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk abang semua. Nah, di next video kita akan paparkan bagaimana cara trading di live market ya. Kita buktikan pemaparan kita yang kemarin-kemarinnya, analisa kita yang kemarin-kemarinnya, kemudian kita praktekkan di live market. Oke, sampai jumpa di next video. Salam satu saudara.